Manchester United telah mengumumkan rencana baru untuk melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya untuk pertandingan leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Lyon di Old Trafford. Tim asuhan Ruben Amorim bermain imbang 2-2 di Prancis Kamis lalu. Dengan pertandingan tersebut lebih menonjol karena dua kesalahan besar dari kiper Andre Onana. Kiper Kamerun itu diistirahatkan dalam kekalahan 4-1 Liga Primer hari Minggu dari Newcastle, dengan laporan yang mengklaim bahwa Amorim memberitahu Onana untuk beristirahat dan melepaskan diri dari sepak bola. Altay Bayindir menggantikan tempatnya tetapi tidak tampil meyakinkan, dengan sapuannya yang buruk menyebabkan gol pertama Newcastle. Dalam hal itu, klub telah mengumumkan upaya untuk meningkatkan suasana pertandingan di Old Trafford untuk pertandingan berisiko tinggi tersebut. Mereka telah mengonfirmasi rencana untuk memperkenalkan tifo sebelum pertandingan, yang desain pastinya belum dikomunikasikan. Para penggemar diminta untuk datang ke tempat duduk mereka lebih awal jika mereka ingin melihat peresmian tersebut, yang akan diperkenalkan di depan Sir Alex Ferguson Stand. Klub bekerja sama dengan perwakilan penggemar untuk ide dan gambar tersebut, sebelum membagikannya kepada Kapten Bruno Fernandes untuk mendapatkan meterai persetujuannya. Kembang api merah dan putih juga akan digunakan sebelum pertandingan dimulai. Setelah sebelumnya diuji cobakan selama pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Real Sociedad. Manchester United kembali berlaga di Liga Eropa UEFA pada Kamis malam di Old Trafford, dengan mengetahui bahwa jika mereka bermain seperti yang mereka lakukan saat melawan Newcastle United pada Minggu, mereka akan tersingkir dari kompetisi Eropa musim ini, dan kemungkinan besar tidak akan bermain di Eropa lagi hingga musim berikutnya. United dikalahkan oleh Newcastle dengan skor telak 4-1, meskipun berhasil bangkit dari ketertinggalan 1-0 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 8 menit sebelum babak pertama berakhir. United kemudian kebobolan 1 gol lagi 4 menit memasuki babak kedua, kebobolan 2 gol lagi sebelum pertandingan berakhir. Sebuah kekalahan memalukan di klub kecil di Timur Laut. Lyon kembali menang melawan Auxerre pada akhir pekan, menang 3-1 setelah hasil imbang 2-2 melawan United minggu lalu, yang membuat pertarungan Liga Eropa ini di Theatre of Dreams pada Kamis malam dengan United harus meraih hasil positif agar mereka mencapai babak semifinal kompetisi musim ini. Lepas dari semua polemik, Onana jadi pilihan logis bagi Amorim. Trio Mazraoui, Maguire, dan Yoro diharapkan tidak membuat blunder lagi. Dalot, Ugarte, Casemiro, dan Dorgu juga diharapkan tampil lebih bagus. Dengan trio Fernandes, Garnacho, dan Højlund untuk sumber gol utama. Sedangkan untuk Lyon, pemain sayap utama Ernest Nuamah dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera ACL yang dialaminya awal bulan ini, sementara Malik Fofana juga absen karena masalah lutut. Cherki tampil gemilang selama absennya Nuamah dan pemain Prancis tersebut, yang telah menyumbang 11 gol, 3 gol, 8 assist dalam 3 pertandingan Liga Eropa musim ini, diperkirakan akan bergabung dengan Thiago Almada dan Lacazette atau Mikel Tadze di sepertiga akhir. Mantan gelandang Man United, Matic, kemungkinan akan digantikan oleh Jordan Veretout, dan Paul Akoko juga bisa dipanggil kembali di lini tengah. Sementara mantan pemain Arsenal, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, dan Nicolas Tagliafico semuanya siap kembali di lini pertahanan. Leny Yoro telah mengunggah pesan samar di media sosial setelah dikritik oleh Thierry Henry dan Jamie Carragher menyusul kekalahan Manchester United 4-1 oleh Newcastle pada hari Minggu. Bek tengah 19 tahun menjadi sasaran teguran keras oleh Henry saat mantan bintang Arsenal itu menganalisis penampilan buruk United terbaru di Monday Night Football. Henry mengklaim bek muda itu telah melakukan sesuatu
yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, setelah Harvey Barnes mencetak gol keduanya dalam kemenangan telak Newcastle. Rekaman menunjukkan Yoro melihat ke arah asisten wasit segera setelah gol Barnes, yang menurut Henry menunjukkan bagaimana Man United tidak memiliki keinginan melawan mereka. Mantan bintang The Gunners itu kemudian diserang di media sosial oleh para penggemar yang menuduhnya melakukan kritik yang tidak mengenakan dan memalukan terhadap sesama warga Prancis. Dia juga disebut pandit yang murahan dan tidak tahu malu, sementara Carragher menghapus sebuah unggahan di mana ia menanggapi klip analisis Sky Sports dengan 4 emoji menangis. Yoro tampaknya menanggapi para pakar itu di Instagram pada Selasa malam saat ia mengunggah sebuah ayat dari Alkitab bersama dengan foto dirinya yang sedang berjongkok di St. James Park. Mengutip Filipi 4:6, Yoro menulis, "Jangan khawatir tentang apapun, tetapi dalam semua doamu mintalah kepada Tuhan apa yang kamu butuhkan. Selalu mintalah kepadanya dengan hati yang bersyukur." Yoro bergabung dengan United dalam kesepakatan senilai 52 juta pound dari Real Madrid musim panas lalu. Bintang Prancis ini telah membuat Amorim dan pendukung klub terkesan setelah awal karirnya di Old Trafford diganggu cedera, tampil dalam 25 pertandingan termasuk 17 di Liga Premier. Ia mencetak gol pertamanya untuk United dalam hasil imbang 2-2 dengan Lyon pada leg pertama perempat final Liga Eropa di Prancis minggu lalu. Gambar seragam kandang Manchester United untuk musim 2025-2026 telah muncul di media sosial beberapa minggu sebelum tanggal rilis resminya. Opaleak telah membagikan gambar bocoran seragam baru yang memukau, yang merupakan penghormatan kepada markas ikonik United, Old Trafford. Bulan lalu, dipastikan bahwa United akan meninggalkan Old Trafford dan pindah ke stadion baru berkapasitas 100.000 tempat duduk yang pembangunannya akan memakan waktu 5 tahun. Harapannya, Old Trafford akan dirobohkan, meskipun spekulasi sebelumnya menunjukkan bahwa stadion tersebut mungkin dipertahankan dengan kapasitas yang dikurangi. Seragam kandang musim depan, seperti yang diharapkan, didominasi warna merah dengan logo putih. Seragam tersebut juga menyertakan aksen hitam dan grafis lengan yang terinspirasi oleh Old Trafford. Seperti yang dicatat Foti Headliness, garis seragam kandang menyertakan frasa Theatre of Dreams yang tercetak di kerah. Frasa ini juga muncul di jaket Anthem 2025-2026. Foti Headliness menambahkan, Manchester United sudah lama tidak menggunakan cetakan lengan pada kaos kandang mereka. Lengannya biasanya polos atau memiliki pola yang mengalir dari pola di bagian depan kaos. Terakhir kali kaos kandang Manchester United memiliki cetakan lengan yang dibuat khusus adalah kaos kandang mereka tahun 1996 sampai 1998. Persediaan kaos kandang musim depan akan tersedia mulai Juni 2025.